Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik Bu, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Khairun Anissa, Bu. Rauda, Miftahul Aulia, Bu. Nova Aulia, Bu. Nurul Mutia Khalida, Raudatul Husna, Belum hadir Bu. Randa Kurnia Pratama, Uci Fajariska. Sakit Bu. Sakit, ada suratnya? Tadi orang tuanya menelpon Bu. Udah. Wildatul Husna. Baiklah, sebelum kita mulai materi pembelajaran yang baru, alangkah baiknya kita mereview materi minggu lalu. Siapa masih ingat apa materi kita minggu lalu? Saya Bu, mengenai virus. Ya, bagus. Siapa yang tahu bentuk dan struktur dari virus? Ya, Nova, silahkan jawab. Kepala, badan, dan ekor. Ya, bagus. Selanjutnya, siapa yang masih tahu bagaimana cara melihat virus? Saya Bu, virus tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tetapi hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Baik, bagus. Kira-kira siapa yang tahu apa materi kita pada hari ini? Bakteri. Iya, bagus. Sebelum kita masuk kepada materi bakteri, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang mana tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, kita mengetahui bagaimana ciri-ciri umum dari bakteri. Yang kedua, kita akan mengetahui bagaimana bentuk dari struktur bakteri. Selanjutnya, bentuk-bentuk sel bakteri. Dan yang terakhir, pengelompokan bakteri berdasarkan jumlah dan letak flagelnya. Baiklah, kita masuk ke dalam materi pembelajaran yang pertama, yaitu tentang ciri-ciri umum dari bakteri. Apakah Ananda ada yang tahu apa itu ciri-ciri umum dari bakteri? Saya Bu. Silahkan Umut untuk menjelaskan. Pertama, bakteri itu adalah organisme yang berukuran kecil. Yang kedua, karena ia berukuran kecil, maka hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Yang ketiga, uniselular Bu. Itu Bu. Baiklah, bagus. Apakah masih ada yang lain yang ingin menambahkan? Saya Bu, Silahkan kepada Miftahul. ciri-cirinya salah satunya yaitu mempunyai dinding sel. Bagus. Baiklah, Ibu akan jelaskan ciri-ciri umum dari bakteri, yang mana organismenya berukuran kecil, bersifat prokariotik, atau tidak mempunyai membran inti, uniseluler atau mempunyai hanya terdiri dari satu sel. Bakteri hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop dan mempunyai dinding sel. Apakah masih ada yang ingin bertanya tentang ciri-ciri umum dari bakteri atau yang ingin menambahkan? Silakan kepada Nova. Mungkin saya ingin bertanya Bu, berarti apakah bakteri ini berada di setiap tempat atau mungkin dia terbang atau mungkin bagaimana Bu? Ya, bagus. Langsung saja Ibu jawab ya. Bakteri ini pasti ada di setiap tempat. Hanya saja kita tidak dapat melihat dengan menggunakan mata telanjang karena bakteri ini ukurannya sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Mungkin saja di tangan kita ini ada bakteri, makanya kalau sebelum makan sebaiknya kita mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Dan juga bakteri ini pasti ada di udara, tapi karena dia ukurannya kecil, jadi kita tidak dapat melihat dengan menggunakan mata secara telanjang. Baiklah, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu tentang struktur dari bakteri. Salam. Kenapa telat Nurul? Telat bangun Bu. Telat bangun. Iya Bu. Kenapa bisa telat bangun? Bergadang malam Bu. Lain kali jangan bergadang
bakteri. Silahkan siapa yang bisa mengisi bagian-bagian dari struktur bakteri ini? Ada yang bisa? Silakan. Terima kasih. Apakah masih siapa lagi yang bisa mengisi bagian-bagian dari struktur bakteri yang ada di depan? Silahkan Nova ke depan. Ya, bagus. Beri aplaus untuk Nova. Selanjutnya, tadi Nova sudah mengisi struktur bagian luar. Selanjutnya siapa yang bisa mengisi struktur bagian dalam bakteri ini? Ayo, silakan kepada Nisa untuk ke depan. Terima kasih kepada Anissa. Beri aplaus untuk Anissa. Baiklah, setelah Ananda mengisi bagian-bagian dari struktur bakteri ini, bisa kita lihat struktur bakteri ini terbagi menjadi dua struktur, yang mana ada struktur bagian luar dan struktur bagian dalam. Struktur bagian luar ini terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan hidi. Sedangkan struktur bagian dalamnya terdiri dari sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang struktur bakteri ini? Tidak, Bu. Baiklah, berarti sudah mengerti ya? Sudah. Kita lanjut kepada materi yang ketiga, yaitu bentuk-bentuk dari sel bakteri. Bentuk sel bakteri ini terbagi menjadi tiga, ada bacillus, coccus, dan juga spirillum. Baiklah, kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu bentuk-bentuk dari sel bakteri. Bentuk dari sel bakteri ini terbagi menjadi tiga bagian, ada bacillus, basil atau batang, ada coccus, berbentuk bola, dan ada spirillum atau gegas. Kita masuk kepada bagian bacillus, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada monobacillus, yang mana berbentuk batang hanya satu. Selanjutnya streptobacillus. Streptobacillus berbentuk batang berkoloni rantai. Selanjutnya kita masuk kepada coccus. Coccus ini terbagi menjadi tiga bagian, yang mana bagian yang pertama yaitu yang pertama monococcus, yang mana monococcus ini berbentuk bola berkoloni satu. Yang kedua ialah diplococcus, berbentuk bola berkoloni dua-dua. Dan yang terakhir ialah streptococcus, berbentuk bola yang berkoloni membentuk rantai. Selanjutnya kita masuk kepada yang ketiga, ialah spirillum. Yang pertama, ini spirillum berbentuk lengkung lebih dari setengah lingkaran. Yang kedua, spiroseta berbentuk lengkung seperti gumparan. Dan yang ketiga ialah koma, berbentuk lengkung kurang dari setengah lingkaran. Baiklah, kita masuk kepada materi yang keempat, yaitu
flagelnya. Yang pertama itu atrik, itu merupakan bakteri yang tidak memiliki flagela. Karena di sini dapat dilihat tidak ada flagela dia di salah satu ujung keduanya. Yang kedua itu monotrik yang memiliki flagela di salah satu ujungnya, memiliki satu flagela di salah satu ujungnya. Sedangkan apotrik adalah bakteri yang memiliki beberapa atau sekumpulan flagela yang terletak di salah satu ujungnya. Kalau peritrik yaitu bakteri yang memiliki sekumpulan flagela di seluruh di seluruh sisinya begitu. Kalau untuk amfitrik yaitu bakteri yang memiliki sekumpulan flagela yang terletak di kedua ujungnya begitu. Ada di sebelah kanan juga ada di sebelah kiri juga ada. Mungkin sekian Bu. Ya, terima kasih kepada Nova, sangat bagus ya penjelasan dari Nova. Silahkan diberikan aplaus untuk Nova. Setelah disimpulkan oleh Khairun Anissa tadi, semoga Ananda semua bisa menerima materi pembelajaran kita hari ini dengan baik. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas dan silahkan dikerjakan di rumah masing-masing. Baiklah, Ananda semua bisa mengerjakan tugas di rumah. Apabila ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan langsung kepada Ibu. Dan Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.